Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilah, NIM 2523003 dari PTK2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unit masukan dan keluaran atau unit I/O di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas ujian akhir semester. Baiklah, di sini komponen utama komputer itu ada 3. Pertama, CPU. Nah, di mana di CPU inilah nanti yang akan mengolah seluruh proses atau seluruh data-data yang akan diproses dan dieksekusi. Di dalam CPU ini juga nanti akan banyak manajemen, baik itu manajemen I/O, manajemen memori, manajemen file, dan lain sebagainya. CPU lah semuanya sistem operasinya akan berjalan. Nah, kedua ada memori. Setelah dari CPU, maka seluruh proses-proses atau data-data yang telah dieksekusi akan disimpan di dalam memori. Kemudian setelah itu ada peralatan masukan atau keluaran atau I/O device. Misalnya seperti printer, monitor, keyboard, mouse, modem, dan lain sebagainya. Nah, jadi peralatan masukan dan keluaran I/O inilah nanti yang akan menjadi perantara untuk menyampaikan perintah kepada CPU dan disimpan ke dalam memori sehingga dapat dikembalikan lagi perintahnya kepada si pengguna di luar gitu. Nah, jadi apa itu masukan dan keluaran? Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, masukan itu seperti apa, keluaran itu seperti apa, begitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian modul I/O, kemudian struktur modul I/O, kemudian ada operasi modul I/O, dan juga teknik masukan dan keluarannya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dulu. Pengertian modul I/O. Nah, di sini sendiri pengertian modul I/O yaitu peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Nah, tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan juga bus komputer. Nah, jadi modul I/O inilah nanti yang akan menjadi penghubung atau yang mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat tambahan dan juga bus atau switch-nya gitu. Nah, selain sebagai penghubung, modul I/O ini juga nanti yang memiliki logikanya gitu. Jadi sebelum suatu proses itu dieksekusi pasti memiliki suatu logika atau pemikiran bagaimana agar proses ini tuh dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian modul I/O itu kan adalah suatu komponen dalam sistem komputer. Jadi dia itu pasti akan bertanggung jawab atau mengontrol semua perangkat yang berada di luar. Nanti modul I/O inilah nanti yang bertugas bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat luar. Perangkat apa yang di luar? Misalnya tadi seperti perangkat-perangkat yang untuk menginputkan suatu proses atau suatu data ke dalam CPU. Kemudian modul I/O juga lah nanti yang bertanggung jawab dalam pertukaran data antara pertukaran yang di luar dengan pertukaran yang di dalam atau yang di memori utama ataupun yang berada di register CPU. Kemudian modul I/O juga akan menjadi antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan juga memori utama. Jadi yang terakhir, modul I/O itu juga akan menjadi antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolannya. Nah, selain modul I/O itu bertugas di dalam suatu komputer, dia juga berperan untuk menyampaikan suatu data-datanya itu kepada perangkat yang di luar atau user yang di luar. Kemudian di sini ada sistem masukan dan keluaran komputer. Seperti apa itu? Nah, modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal terpenting untuk itu. Nah, ini dia ilustrasi dari sistem masukan dan keluaran, di mana gambar yang ini itu merupakan user atau dunia luar gitu. Kemudian yang menjembataninya itu yaitu si modul I/O gitu, untuk menyampaikan kepada si CPU dan juga pada memori. Setelah semua data atau proses dieksekusi, maka dia akan dijembatani lagi oleh modul I/O untuk disampaikan kepada user. Jadi, sistem masukan dan keluaran ini itu sebagai jembatan untuk menyampaikan data atau informasi yang berada dalam CPU dan juga memori kepada dunia luar atau user. Nah, di sini
ada fungsi modul dan juga fungsi modul input dan juga output. Nah, dimana yang pertama ada kontrol dan pengukuran. Nah, kontrol dan pengukuran ini tuh hal yang sangat penting dalam mensinkronisasikan kerja masing-masing komponen penyusun komputernya. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan juga kecepatan transfernya itu yang beragam. Baik dengan perangkat internal misalnya kayak register, memori utama, memori sekitar, dan juga prepare hal. Nah, proses tersebut itu bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan juga pengukuran yang mengatur sistem secara keseluruhan gitu. Jadi setiap data yang masuk maka akan dieksekusi dengan pengukuran yang baik. Kemudian yang kedua ada komunikasi CPU. Nah, dalam komunikasi CPU ini tuh modul I/O akan melibatkan kontrol dan pengukuran sesuai arbitrasi push atau lebih. Kemudian ada fungsi komunikasi antara CPU dan juga modul I/O itu banyak prosesnya. Yang pertama yaitu command decoding, di mana modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bus kontrolnya gitu. Kemudian yang kedua ada data, di mana dalam data ini tuh akan terjadi pertukaran data antara CPU dan juga modul I/O melalui sistem push gitu, melalui bus data gitu. Kemudian yang ketiga ada status reporting, di mana pelaporan kondisi statusnya itu, status modul I/O-nya itu yaitu merupakan perangkat prepare hal gitu. Jadi umumnya berupa status kondisi push atau ready. Di dalam status reporting ini tuh jangan bermacam-macam karena dia itu akan terjadi error gitu. Kalau misalnya kita bermacam-macam di dalam status reporting. Kemudian ada yang keempat yaitu address reporting, di mana peralatan atau komponen penyusun komputernya itu dapat dihubungi atau dipanggil, maka dia harus memiliki alamat gitu, di mana alamat ini itu memiliki kode-kode yang unik. Nah, kayak gitu juga kayak perangkat di prepare hal. Jadi setiap modul I/O itu harus memiliki alamatnya masing-masing gitu. Nah, alamat yang mereka miliki ini itu juga harus dikontrol gitu. Kemudian ada komunikasi dengan perangkat eksternal atau luar, di mana komunikasi dengan perangkat eksternal atau luar ini tuh sangat penting gitu. Dikarenakan kan itu adalah salah satu dari tugas dari modul input dan output. Kemudian ada pembufferan data. Maksud dari pembufferan data ini itu adalah sebuah data disimpan secara sementara gitu. Sebelum dia dieksekusi, dia disimpan sementara. Kemudian pada saat penyimpanan sementara ini tuh dia akan ada seperti loading gitu. Kemudian deteksi kesalahan. Nah, dalam deteksi kesalahan ini tuh tentu saja ada beberapa kesalahan yang terjadi, maka dia akan memberitahu kepada user atau dunia eksternalnya. Seterusnya kita akan masuk kepada struktur modul I/O, di mana struktur modul input atau output ini tuh dia merupakan antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus. Nah, sistem komputer itu ada 3 salurannya, yaitu saluran data, kemudian ada saluran alamat, kemudian ada juga saluran kontrolnya, di mana saluran data ini dari situlah semua data akan berjalan, kemudian akan disalurkan ke alamat yang unik tadi gitu. Jadi setiap data yang masuk itu akan membawa alamatnya. Kemudian akan ada saluran yang akan mengontrol dari data dan juga alamat tersebut. Kemudian yang ketiga ada operasi modul I/O. Operasi modul input atau output ini tuh yaitu merupakan pertukaran data dari luar ke dalam komputer gitu. Nah, berdasarkan kalau misalnya kita pandang dari internalnya atau dari dalam,
modul I/O ini tuh sebagai memori gitu, sebagai memori dengan operasinya itu dia membaca dan juga menuliskan gitu, sehingga dia bisa mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Terus dia juga bisa mengirimkan sinyal interruptnya gitu. Kemudian ada teknik masukan atau keluaran I/O. Nah, di sini itu ada 3 buah teknik dalam operasi I/O. Yang pertama ada input atau output terprogram, di mana dengan I/O terprogram suatu data dia itu saling bertukaran antara CPU dengan modul I/O-nya gitu. Jadi cara mengeksekusi programnya itu dia akan memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, terus dia melakukan pemindahan data, pengiriman perintah, kemudian monitoring perangkat. Tapi dia memiliki kelemahan di mana dia membuat CPU itu menunggu operasinya itu selesai dulu dilakukan modulnya gitu. Kemudian modul I/O-nya itu nggak bisa melakukan interupsi kepada CPU. Kemudian seluruh proses itu kan jadi tanggung jawab CPU-nya tadi. Nah, jadi ada klarifikasi perintah I/O-nya itu. Pertama ada perintah kontrol, di mana perintah ini tuh kan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perangkat I/O. Contohnya termasuk mengaktifkan, menonaktifkan atau mengkonfigurasikan perangkat. Kemudian yang kedua ada perintah tes, di mana perintah ini digunakan untuk menguji status atau kondisi dari perangkat I/O-nya. Misalnya untuk memeriksa apakah perangkat siap digunakan atau apakah masih ada lagi masalah dengan perangkat tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada perintah read, di mana perintah read itu digunakan untuk membaca data dari perangkat I/O ke dalam memori komputer gitu. Jadi contohnya misalnya gini, membaca data dari hard disk atau membaca input dari keyboard gitu. Kemudian ada perintah write, di mana perintah ini digunakan untuk menulis data dari memori ke perangkat I/O. Contohnya kayak misalnya dia menulis data ke hard disk atau menulis output ke layar monitor, misalnya kayak dia mengetik gitu. Nah, ada implementasi perintah dalam eksekusi I/O-nya itu. Jadi dia ada memori mapped I/O, di mana memori mapped I/O ini tuh kan dilakukan seperti area memori tambahan. Dia itu memori tambahan yang dapat diakses langsung oleh CPU. Kemudian ada isolated I/O. Nah, isolated I/O ini tuh dia itu interupsi khusus gitu, yang berbeda dari interupsi yang digunakan untuk mengakses memori utamanya. Jadi perintah-perintah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat input atau output itu yang dapat berupa instruksi khusus gitu, atau jenis aksesnya itu tertentu untuk menyampaikan suatu perintahnya. Kemudian ada interrupt driven I/O, di mana dengan interrupt driven I/O ini proses yang dilakukan itu dia nggak akan membuang-buang waktu. Kalau yang sebelumnya tadi kan dia kayak lebih banyak menunggu, sehingga waktu yang digunakan itu cukup panjang gitu, sehingga ada kayak pembuang-buangan waktu. Nah, di sini CPU itu akan mengeluarkan perintah I/O kepada modul I/O gitu. Jadi dengan bersamaan perintah itu tuh akan berjalan dengan modul I/O gitu. Nah, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah yang lainnya. Kemudian apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi, maka diberikan lagi kepadanya untuk melakukan interupsi pada CPU kalau bahwasanya itu tugasnya itu sudah selesai gitu. Cara kerjanya gimana? Jadi gini, dia akan menerima perintah. Kemudian setelah dia menerima perintah, maka dia akan melaksanakan perintah tersebut. Setelah dia laksanakan perintah tersebut, maka semua perintahnya itu akan diletakkan secara paket data ke register, secara berpaket ke register gitu. Kemudian setelah dari register, modul ini tuh akan ngasih sinyal ke CPU bahwasanya dia itu sudah selesai dijalankan gitu. Nah, di sini dia akan menunggu data diminta oleh CPU. Ketika sudah memberikan sinyal tadi, maka dia akan menunggu gitu. Setelah menunggu, modul ini tuh diletakkan datanya pada bus data.
Kemudian setelah diletakkan di situ, modulnya itu siap menerima data selanjutnya. Terus ada pengolahan interupsi, di mana input atau output akan mengirim sinyal ke CPU. Kemudian CPU akan menyelesaikan operasinya. Nah, setelah operasi diselesaikan, CPU memeriksa lagi apakah terjadi interupsi atau tidak. Kemudian setelah itu CPU akan mempersiapkan pengontrolan transfer ke routing. Setelah itu dia akan menyimpan informasi itu ke dalam stack control. Nah, setelah disimpan ke dalam stack control, CPU itu akan menyimpan di PC, di mana setelah mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi, CPU itu akan memproses interupsi sampai selesai. Nah, bila pengontrolan interupsinya itu selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disampaikannya itu kepada si stack controlnya. Nah, untuk meneruskan apakah operasi ini tuh sebelum interupsi. Kemudian yang ketiga, tadi kan kita bahas 1 dan 2. Kemudian yang ketiga ada Directory Memory Access, di mana biasanya disingkat dengan DMA. Nah, ini tuh teknik yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengizinkan perangkat keras lainnya, biasanya controller, untuk mengakses langsung memori sistem dan untuk mentransfer data tanpa melibatkan CPU. Nah, jadi seperti gambar ini kan dia ada I/O, kemudian dia ada prosesor, kemudian main memory dan juga DMA. Prosesor ini tuh kita anggaplah sebagai CPU, yaitu CPU. Nah, di sini aja dia kelihatan gitu. Kalau DMA ini tuh nggak melibatkan CPU, tetapi dia bekerja sendiri untuk transfer datanya gitu. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Dan kepada ibu dosen mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, saya ucapkan terima kasih karena sudah membimbing kami dalam 1 semester ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat bertemu lagi di semester kemudian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.